Assalamualaikum, welcome back to my channel. How are you brother sister? Bagaimana kabar kamu sendiri? Mas BLT, semoga sehat selalu. Dan yang pasti semoga cepat sembuh. Kali ini saya akan bertutorial melepas dan mengganti bearing CVT sepeda motor metik. Tanpa lama-lama, kita ikuti video. Saya akan mengganti laser CVT yang tempatnya di dalam sini. Laser CVT diganti karena sudah bunyi kertek-kertek saat digas dan membuat suara tidak nyaman. Ini bentuknya seperti ini. Posisinya ada di dalam sini. Langsung kita mulai saja. Kita buka dulu ininya, tutup CVT-nya. Cara pembukaannya tidak saya perlihatkan. Ya, langsung kita buka aja. Setelah skrup semua dipastikan terlepas, saatnya kita membuka CVT ya. Kita buka seperti ini ya. Inilah lasernya sudah kena dan menimbulkan efek bunyi yang tidak nyaman untuk didengar. Selanjutnya kita lepas saja lasernya. Ini ya, udah goyang dan stempel atau pasin kemana-mana, berarti ini sudah kena. Saya akan membuka bearing tanpa menggunakan alat spesial, tanpa tracker, dengan alat seadanya. Cuma membutuhkan lilin aja ya untuk membuka laser CVT. Yang kebanyakan kalau di bengkel membukanya dengan dilas. Saya tidak akan melakukan pengelasan, cuma dengan lilin aja. Di sini ada kuncian. Ini kunciannya, kita lepaskan dulu. Jangan lupa ini bawahnya dikasih hamparan supaya tidak lecet. Nah, saya menggunakan kardus ini ya, supaya dia tidak lecet. Kita lepas kunciannya, gunakan obeng aja, saya tidak punya tang. Kita lepas kunciannya seperti ini. Tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak harus pakai tracker. Kita lepas ya. Kita simpan di tempat yang rapi. Saatnya kita membuka bearing ini menggunakan lilin. Sekali lagi saya cuma menggunakan lilin dan skrup apa ini, nggak tahu ramset, nggak tahu apa dinabel namanya, pokoknya skrup seperti ini ya. 2 biji. Ini skrupnya dipastikan masuk ke dalam bearing ini, dipastikan masuk ke sini ya, dipastikan masuk ke dalam sini. Setelah pastikan masuk, kita sambung. Maksudnya supaya bagaimana disambung? Maksudnya biar memukulnya biar enak. Karena kalau cuma ini satu begini, ini akan susah cara memukulnya, karena bisa terbentur dengan dinding sini. Makanya saya sambung supaya pemukulan jadi enak. Ini ya, jadinya ini kita pukul di luar tutup CVT dan aman, tidak akan mengenai ini. Ikuti terus. Ini lilin kita iris, kita masukkan ke dalam sini sampai penuh. Lihat saja sini ya, kita masukkan. Bentar saya zoom biar kelihatan. Bentar ya, goyang-goyang, maaf. Ini jadinya lilin kita iris, kita pastikan masuk ke dalam bearing.
nih, karena ini menggunakan lilin bukan dilas. Kalau dilas dia akan cepat. Menggunakan lilin kita harus penuhi dulu lakernya. Ini kita masukkan ke dalam lubang laker sini, kita masukkan sampai benar-benar dipastikan penuh. Dipastikan dalam sini penuh dengan lilin. Kalau dia belum penuh dan belum padat, maka bearing tidak mungkin bisa keluar. Nah, masukkan terus tanpa pengelasan, tanpa tracker. Saya berusaha akan melepas bearing CVT. Kita tekan-tekan aja gini sampai benar-benar padat, benar-benar padat ya. Dijamin 100% berhasil. Kalau dia belum padat, maka bearing tidak mungkin terangkat keluar. Lihat terus, jangan di skip karena bisa gagal paham. Sekali lagi dipastikan ini lilin memadati ruang bearing. Dipastikan memenuhi ruang bearing ya. Teorinya lilin itu sifatnya lembut tapi padat. Kalau ditekan terus, dia akan menimbulkan dorongan, sehingga akan mendorong laker CVT ini keluar. Coba, ini tidak akan saya skip sama sekali videonya. Simak, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Ada yang bilang tidak mungkin bisa, kata siapa? Ini buktinya nanti ya, coba aja lihat apakah bisa, apa keluar atau tidak. Hanya dengan lilin. Saya mukulnya cuma pakai tang dulu ya. Ini untuk memastikan lilin benar-benar padat. Ini pakai paku dulu saya ya. Apa belum pakai yang skop tadi. Saya belum menggunakan skop tadi ya. Nih sampai bolong gini, kita masukkan lilinnya lagi. Kata siapa tidak bisa, kata siapa tidak efisien. Kalau memang niat mengganti bearing di rumah sendiri tanpa alat, pasti bisa. Ini kita tekan dulu lagi, pakai paku dulu supaya memastikan bahwa lilinnya padat. Ini yang di luar, ini bearing kita masukkan. Tuh masih masuk lagi kan, berarti lilinnya kurang banyak nih, kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Cuma bermodalkan berapa, 1000 atau 1500 lilin. Di warung pasti ada. Selain buat jaga-jaga kalau mati lampu, ternyata lilin bisa dimanfaatkan untuk membengkel sepeda motor. Tidak untuk dijaga ya. Jaga lilin bahaya nanti. Nah, ini kita tekan lagi supaya benar-benar padat.
Ini tidak ada pembodohan, tidak ada pembodohan ya. Memang tidak seperti di bengkel cepat dibuka, karena ini menggunakan lilin, jadinya harus sabar memasukkan lilin ke dalam bearing ini. Belum keluar karena lilinnya kurang padat ya. Sekali lagi, kalau padat dia nanti pasti mau keluar. Kita tambahkan lagi lilinnya. Karena tadi ini kebesaran, saya menggunakan ini yang tidak masuk untuk memukulnya, ini masuk ke sini nih. Tadi ini kebesaran permukaannya, jadi saya menggunakan ini yang lebih kecil. Pukul aja ini. Iya tuh tadi ember. Ya, sudah terangkat. Nah, terangkat ya, bisa copot. Tidak bisa dilepas karena ini belum padat. Dipastikan lilinnya sini sangat padat sehingga mengangkat bearing keluar. Ya, bearing akan terangkat keluar kalau lilin ini sangat padat di dalam sini, memenuhi ruang sini. Dan baliknya juga tidak apa-apa, tidak bolong ya, aman. Lanjutnya kita pasangkan bearing yang baru. Jangan lupa kita bersihkan dulu ini dari lilin ini supaya benar-benar bersih dari lilin sebelum dipasangkan bearing yang baru ya. Kita bersihkan dulu nih lilinnya ini. Dipastikan ini penuh dengan lilin supaya bearing benar-benar terangkat. Dari lilin baru paling butuh 5 cm atau 3 cm untuk memenuhi ruangan antara bearing sama sini, sehingga ini bisa terangkat keluar. Ini kita bersihkan dulu benar-benar bersih ya, tidak saya perlihatkan cara membersihkannya, nanti pemasangannya akan saya perlihatkan. Ini kita buka dulu bearing yang barunya. Coba kita paskan ke sini, apakah dia pas apa enggak. Maaf sih lo ya, ini ternyata dia pas ya di sini ya. Dia pas ya, dan tidak akan menimbulkan bunyi lagi ya. Dia pas. Setelah ini dipastikan bersih, kita tinggal memasukkan ini ke sini. Masukkan. Dan ditekan menggunakan bearing yang lama supaya benar-benar pas dia yang ditekan ke sini. Nih, nah gini ditekan pakai bearing yang lama. Dan dipastikan masuk ke posisinya, ini agak miring jadinya harus diimbangin, dipukul kanan kiri supaya dia mentok ke posisinya. Pastikan posisinya pas dudukannya, kita masukkan penguncinya yang kita lepas tadi. Pengunci bearingnya kita masukkan. Tidak perlu keahlian khusus ya, tidak perlu bengkel yang masukkan, kita juga bisa mengganti bearing CVT sendiri dengan alat sederhana. Dan ini setelah terkunci kunciannya dan bearing baru, saatnya kita pasangkan kembali ke sepeda motornya. Bearing yang baru sudah terpasangkan bearing laser CVT ke sepeda motornya, mengganti bearing CVT tanpa tracker, tanpa alat khusus.
Semoga bermanfaat dan tidak ada pembodohan. Boleh dicoba dan pasti bekerja. Mantap. I hope the video useful. Semoga bermanfaat. Love yourself and your family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.